Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Miftah Kajo. Sebenarnya saya tuh bingungnya tuh lebih ke kenapa sih saya tuh punya pola pikir yang bisa dibilang jelek ya, mungkin pikirannya kemana-mana, udah ngerancang ini itu. YouTube aja udah dipikirnya itu konsisten nih di sini, padahal pas pelaksanaan nggak. Karena mungkin kalau kata orang, lu pengen instan, nggak mau berproses. Dan ketika saya membantah itu, faktanya yang terjadi emang saya pengen instan, mungkin nggak mau berjalan seadanya ya. Padahal bisa harusnya ya saya berjalan dengan ya yang penting jalan dulu, nggak perlu editing bagus-bagus dulu, yang penting coba langkah demi perlahan, yang penting rajin upload dulu. Itu mungkin harusnya yang saya lakukan, tapi kenyataannya ya saya tidak bisa dipungkiri bahwa saya udah merancang konten ini nih, saya mau edukasi ini nih, tapi pada kenyataannya yang butuh edukasi itu bukan orang lain, tapi diri saya sendiri. Dan itu yang saya tidak bisa terima oleh diri saya. Tapi lama kelamaan juga di umur saya yang sudah mungkin disebut tua enggak, disebut remaja juga enggak, udah ninjak 20 ke atas ya, harusnya belajar lebih dewasa lagi. Dan akhirnya saya menemukan kesimpulan bahwa harusnya saya lebih pikir ayolah yang penting bikin konsisten dulu, sedikit demi sedikit perbaikinya, sedikit demi sedikit, gak perlu langsung bagus, gak perlu jelek juga. Cuman ya balik lagi ya, saya juga butuh dukungan orang-orang, dimana orang-orang harus mendukung saya bahwa saya bisa jadi content creator. Saya bisa, kalau emang mau edukasi harusnya besok perlahan edukasinya, tapi ayo bikin action yang benar dulu. Kenapa saya punya pikiran edukasi? Karena saya kan udah berkecimpung di dunia pendidikan. Saya kuliah, saya ngajar, saya melatih anak-anak, saya mendidik anak-anak, saya juga pernah ngajar ngaji, sehingga pikiran untuk mengedukasi itu ada. Jadi ya darah ngajar tuh ada, cuman ya balik lagi, ketika kita ingin belajar ataupun ingin mengajar, mendidik seseorang, kan ya yang paling berpengaruh itu adalah sosoknya sendiri. Kalau sosok sayanya itu bisa mendidik anak-anak, artinya saya juga harus terdidik dong secara pribadi. Gak bisa kalau sayanya aneh-aneh tapi saya ingin anak orang lain bagus. Ya pada akhirnya ya ini, pada akhirnya saya nggak ada progres sama sekali, karena yang saya pentingkan itu adalah orang lain berubah karena saya, orang lain berubah karena saya. Padahal saya sendiri harus ada perubahan. Dan mau nggak mau sih saya harus introspeksi, harusnya berpikir jauh lagi sih, harusnya berpikir bisa lah buka pikirannya. Dan pada akhirnya ya nggak tahu ini tujuan saya, nggak tahu konsisten gitu, tapi semoga konsisten ya. Pada akhirnya saya ingin memutuskan bahwa udahlah, yang penting bikin video, ditonton atau gak ditonton, yang penting sukai dulu pekerjaannya. Dan ya udah, saya juga berusaha belajar menyukai pekerjaan yang saya lakukan. Suka tidak suka, hasil tidak hasil, yang penting kamu menyukai pekerjaan kamu. Dan itu saya lakukan untuk diri saya sendiri. Berhubung saya berkecimpung di dunia apa ya, gak tahu kenapa saya mempunyai bukan kelebihan juga sih, saya mempunyai rasa ataupun hasrat belajar tentang orang lain, belajar psikologi,
belajar tentang kepribadian orang lain yang menurut saya tadinya awalnya belajar psikologi itu adalah suatu hal yang keren karena bisa membaca orang, suatu hal yang bisa bisa membuat kita melangkahnya lebih mulus karena kita udah sedikit tahu gaya berhadapan dengan orang seperti apa. Tapi sisi gelapnya itu ya ada juga, dimana sisi yang saya rasakan, sisi gelap belajar psikologi itu lebih ke bisa gak ngontrol diri saya sendiri, bisa gak ketika kamu membaca orang kamu tidak overthinking, bisa gak ketika kamu mengetahui kepribadian seseorang kamu menerima perlakuan orang tersebut. Ya pada kenyataannya ketika saya paham akan perilaku seseorang, kadang karena ego diri sendiri kita paham itu orang itu melakukan apa, tapi kita tidak suka orang itu tersebut melakukan itu. Artinya tetap dong, meskipun saya udah belajar psikologi, rasa tidak suka kepada orang akan tetap selalu muncul. Pada akhirnya ya percuma juga sih belajar psikologi kalau kita tidak bisa menyukai orang, belajar menerima orang. Kita hanya belajar psikologi untuk mengetahui sikapnya, bukan menerima sikapnya. Pada akhirnya ya saya overthinking, saya selalu overthinking. Apalagi saya termasuk ya sisi gelap psikologi juga kan, tergantung kita pakainya ya. Kalau kita pakainya untuk benar-benar ngebantu orang karena orang itu tersebut tidak mengerti kepribadiannya, diarahkan kemana, cocoknya di mana, ininya di mana, itu kan lebih bagus ya. Tapi kan sisi gelap dunia psikologi juga, kita bisa memanipulasi orang karena kita tahu cara menyampaikan, meyakinkan orang dengan membaca kepribadiannya, sehingga kita bisa memanipulasi orang-orang dengan ilmu yang kita punya, ilmu psikologi yang kita punya. Ya pada akhirnya yang saya rasakan, saya termasuk orang yang kok bisa ya saya memanipulatif, bahkan bukan ke orang lain tapi ke orang tua saya sendiri juga saya manipulatif. Mungkin kalau anak zaman sekarang mendangnya ya nakal wajar, tapi kan kalau kita belajar dari psikologi itu termasuk manipulatif. Atau yang lebih terkenal yang sering manipulatif yang kita lakukan itu seperti Uniko, Osanip, Kolot ya. Jadi kayak belajar cari cara agar orang tua yakin buat ngasih uang ke kita, kita bilangnya mau buat apa. Padahal enggak seperti itu kenyataannya. Pada akhirnya, waduh, ternyata emang sesulit ini ya mendaliin ilmu yang kita punya. Tidak semua ilmu bisa benar sih, kalau tetap orang bodoh ada baik dan positif, ada positif dan negatif. Ya orang pintar pun ya ada positif dan negatif. Orang yang pintar agama bisa juga memanfaatkan agamanya ke hal yang positif, bisa juga ke arah yang negatif. Begitupun orang yang belajar ilmu sekolah, bisa diarahkan ke hal yang positif, bisa diarahkan ke yang negatif. Dan bidang-bidangnya pun seperti ilmu psikologi bisa diarahkan ke yang positif, bisa diarahkan ke yang negatif. Dan saya terjebak dalam dunia angan-angan, dunia harapan, dunia ekspektasi bahwa belajar psikologi adalah salah satu cara untuk meraih apa yang kita inginkan tercapai. Padahal ilmu dan hukum alam itu dunia yang berbeda ya. Meskipun kita merasa dengan cara ini bisa nih, dengan kalkulasi yang begitu rinci bahwa kita bisa mencapai dunia psikologi tersebut. Tapi pada akhirnya meskipun kita mampu bisa belajar psikologi, tetap akan selalu ada rintangan-rintangan yang lain. Entah kita dipertemukan orang yang tidak mau dibaca kepribadiannya, entah kita dipertemukan dengan orang-orang yang sama seperti kita malah sama-sama manipulatif. Ya pada akhirnya tidak semulus itu, tidak semulus yang saya bayangkan. Belajar psikologi itu tidak semulus ini gara-gara belajar psikologi saya bisa nih kesini, saya bisa nih kesini.
Kenyataannya kan enggak. Kenyataannya saya malah terjebak di dunia saya sendiri. Dan di umur saya yang udah 20 harusnya kan secara orang yang sudah belajar paham psikologi, ya karena udah ngerti dong cara berhadapan dengan orang seperti apa, harusnya goals yang bisa dicapai dengan orang-orang bisa. Tapi pada kenyataannya kalau masalahnya bukan di orang lain, masalahnya bukan di eksternal, tapi masalahnya di internal, ya itu bukan lagi bahas psikologi, bukan lagi bahas sesuatu tentang kepribadian. Justru saya harus membahas diri saya sendiri. Diri saya itu seperti apa? Ketika saya paham ilmu ini, saya menggunakannya untuk kebaikan dan manfaat orang-orang atau kebaikan saya sendiri. Kalau untuk kebaikan saya sendiri, Tuhan pasti membalaskannya juga. Kamu egois, kamu hanya menguntungkan diri sendiri dan memanfaatkan orang lain. Pada akhirnya saya digagalkan sendiri oleh ekspektasi saya. Dan itu yang paling membuat saya bingung. Bukan bingung juga sih, lebih ke capek. Ternyata kadang belajar psikologi juga ya percuma gitu. Apalagi ditambah saya di posisi belajar psikologi malah menjadi, padahal saya kalau kata secara kepribadian ya, saya termasuk ekstrovert ya, saya termasuk orang yang periang, ketemu orang senang-senang aja. Tapi di luar daripada itu, di luar daripada ekstrovertnya saya, ketika saya sendiri, saya orang yang paling suka merenung, berpikir overthinking jauh. Oke, lagi positifnya saya mungkin merancang masa depan yang sangat indah. Tapi pada saat ketika kegagalan menghampiri diri saya overthinkingnya jauh. Ternyata kena begini, gini. Apalagi ketika overthinking dan bisa mengkorelasikan dengan ilmu psikologi, overthinking saya kan fatal. Overthinking saya fatal karena saya malah belajar membaca hal negatif yang dipikirkan orang terhadap saya, sehingga membuat diri saya semakin menyendiri. Yang dulunya saya benar-benar ekstrovert, yang orang tuh datang ke saya karena ingin ketawa, yang dulu tuh orangnya pengen hiburan sama saya, apa-apa ngajak saya karena kalau nggak ada saya rame. Saya sekarang bergeser ke arah yang kok orang-orang gak butuh saya, kok orang-orang lebih ingin hidup tanpa saya. Dan pada akhirnya yang tadinya saya berpikir positif orang-orang butuh saya, ketika faktanya orang-orang tidak butuh saya, akhirnya kan saya berpikir lagi, oh ternyata saya tuh ada sisi negatifnya untuk orang-orang. Kalau ada sisi negatifnya untuk orang-orang, artinya kan oh tetap saya ada potensi hidup sendirian. Dan udah berjalan sekitar hampir 1 tahun saya berusaha menyendiri, gak punya teman. Padahal teman mahasiswa banyak, teman seangkatan banyak, tapi saya hidup kayak menyendiri terus. Seakan-akan ketika bertemu dengan orang pun itu karena kepentingan sesuatu, bukan karena nurani pengen punya teman ya. Dan pada posisi ini saya lebih merasa jadi introvert. Saya lebih murung, lebih pendiam, overthinkingnya jauh, ekspektasi diturunin. Iya, kalau kata orang emang ekspektasi harus diturunin, tapi kan ada sisi positif ketika ekspektasi yang tinggi dengan kinerja yang tinggi kan lebih bagus. Artinya goals yang kita ciptakan, impian yang kita ciptakan itu lebih bagus. Tapi karena ekspektasi diturunin kan, udahlah, kalau ngelakuin ini takut kerugian orang, kalau ngelakuin ini males, kalau ngelakuin ini takut apalah. Ya mau bagaimana kalau udah seperti itu. Dan pada akhirnya ya mungkin salah saya juga ya, udah pastilah, udah kebanyakannya salah saya. Cuman pengen dong gitu, saya juga pengen ngerasain yang namanya kembali lagi dengan dunia saya yang produktif. Kesini senang, kesitu senang, bertemu dengan orang, membicarakan kebahagiaan. Nggak jadi kayak gini, nggak jadi kayak ya Allah, saya merasa terisolasi oleh diri sendiri.
merasa diturunkan, egonya diturunkan sendiri, overthinkingnya jauh, bahkan termasuk dalam dunia religius saya pun diganggu. Yang tadinya bersama Tuhan dengan produktif saya gitu, saya selalu beroptimis bahwa Tuhan membersamai saya ketika saya produktif, ketika saya melakukan ini itu, sampai ke posisi ternyata Tuhan lebih ingin menguji saya dalam dunia tersebut. Tuhan tidak mau saya bisa bereksplorasi, benar-benar bereksplorasi. Dan pada akhirnya kan kadang saya diberi posisi dimana bukan tidak percaya Tuhan, lebih ke mempertanyakan keadilan. Padahal Tuhan udah adil. Secara sadar ya, saya mengakui bahwa Tuhan itu pasti udah adil. Pertanyaannya, persepsi saya tentang keadilan itu seperti apa? Tapi pada kenyataannya, perasaannya ya, ini kalau kita ngelibat, kalau saya mengarahnya ke perasaan ya, perasaan ini nggak adil gitu. Nasib kayak gini tuh tidak adil. Saya berekspektasi jauh kalau saya bisa jadi perubah nasib, belum ada perubah ini. Tapi kenyataannya, kok saya seperti ini? Kok kenyataannya saya tuh nggak sepas ataupun seekspektasi, sefaktanya ekspektasi yang saya harus realisasikan. Saya lebih ke menyendiri, tidak senang, melakukan hal yang lain kadang tidak suka. Ya udah dari bulan puasa berarti ya, cerita sedikit tuh, dari bulan puasa, wah pekerjaan saya tidur, rebahan, scroll TikTok. Ayo, tapi mimpi masih tinggi. Abis scroll TikTok saya akan berusaha ini, berusaha itu, berusaha ini, saya akan merubah nasib. Tapi besoknya tuh kelakuan saya tuh gitu lagi. Ayo bermimpi lagi, besoknya gitu lagi. Bermimpi lagi, besoknya gitu lagi. Dan aduh, dipikir-pikir kayak apa ya? Kayak gak punya prinsip, bukan gak punya prinsip, lebih ke nggak konsisten, nggak apa ya? Nggak sesuai sih omongannya. Omongan pikiran saya nggak sesuai. Tapi jadi saya terpikir bahwa benar bahwa orang cerdas yang malas setara dengan orang bodoh. Kalau cerdas malas ya apa bedanya dengan orang bodoh? Kalau cerdas kan ada di pikiran, malah menyiksa. Orang bodoh juga menyiksa karena tidak merasa terbebani oleh pikiran, karena bodoh. Malah cerdas, ekspektasinya ditinggiin, produktifnya enggak. Ya kenyataannya ya mau gimana? Orang cerdas bakal mengisolasikan, bakal dihadapi dengan ekspektasi yang sangat rugi sendiri. Dan pada akhirnya ya inilah saya yang udah belajar organisasi, belajar politik, belajar bertemu dengan orang, belajar melobi orang, belajar segalanya. Tapi sampai saat ini saya masih jadi beban keluarga. Saya udah belajar, berusaha ini, ekspektasinya tidak ada. Karena ya saya sih sadar bahwa kesalahan saya adalah tidak konsisten. Saya selalu bosan. Saya selalu merasa kalau ini gagal, yang ini sukses, yang ini gagal. Bukan, harusnya kan coba dulu yang ini, coba semaksimal mungkin. Jangan berpikir dulu gagal. Tapi ya mau gimana, saya tidak bisa mengontrol diri saya. Dan saya pun sekarang membuat video semata-mata kan berkeluh kesah ya, berkeluh kesah. Saya yang bergelut di dunia psikologi dan sosial, pada akhirnya merasakan dunia introvert sendiri. Harusnya kan kalau belajar di dunia psikologi dan dunia sosial extrovert dong, saya bisa berhadapan dengan orang, tiap hari berhadapan dengan orang. Tapi kenyataannya saya diberikan fase di mana saya harus jadi introvert. Saya sendiri, saya menyendiri, saya tidak berhadapan dengan orang-orang. Saya lebih baik daripada berhadapan dengan orang takut, orang-orang gak suka saya. Dan ya inilah, saya tidak bisa lagi kayak yang dulu yang aduh enak ya berhadapan dengan orang.
Kalaupun saya bisa sekarang, itu lebih ke profesional. Saya seadanya aja bertemu dengan orang. Kalau dulu kan lebih ke bertemu dengan orang usah pasti senang, tidur bareng, tidur sampai nginap sampai. Kalau sekarang enggak. Ketemu 1 jam 2 jam pulang, ketemu ngobrol diskusi hal yang hal yang pentingnya aja pulang. Dan mau gak mau dong, saya itu merasa tersiksa juga sebenarnya dengan kondisi yang seperti ini, karena emang capek aja. Tapi semoga aja kedepannya, ya saya tidak bisa meyakinkan diri saya juga sih, lebih ke saya hanya bisa berharap bahwa dalam fase ini semoga cepat selesai. Saya ingin kembali kepada saya yang dulu produktif. Semoga teman-teman yang merasakan seperti saya juga, ya semoga aja bisa lebih produktif, sehingga ya orang yang saya nggak tahu ini hanya saya sendiri atau ada teman-teman yang bisa, ya teman-teman juga merasakan bahwa yang tadinya extrovert jadi introvert, yang tadinya aktif. Tapi semoga kita kembali ke dalam kondisi yang dimana kita itu benar-benar masa primanya kita mengejar cita-cita, masa primanya kita benar-benar ingin bermanfaat orang lain, masa primanya kita ingin mengejar kesuksesan kita, sehingga kita mampu mewujudkan mimpi-mimpi yang udah kita kubur lah, yang kita udah kubur karena kita jadi introvert, tapi kita hidupkan kembali, daripada mimpi tersebut hidup ketika kita sudah tua, jadi hidupnya dalam kata penyesalan. Saya nyesel gak ngelakuin itu ya pas muda. Jadi ayo kita hidup, saya sendiri ya, itu untuk diri saya, bahwa saya ingin menghidupkan kembali mimpi-mimpi saya. Saya ingin berusaha lagi, belajar menghidupkan mimpi saya, produktif kembali, dan saya harap saya mampu. Saya berharap sama Tuhan, sama diri saya. Kalau memang video ini ada yang nonton, semoga teman-teman juga mendoakan saya bahwa saya mampu, dan saya akan berusaha bermanfaat, mengedukasi ilmu yang saya pelajari. Dan saya juga masih belajar, termasuk saya belajar juga mengedukasi sambil saya belajar. Semoga apa yang saya lakukan juga konsisten. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga cerita saya itu mungkin ceritanya ngelantur kemana ke sini, tapi jika memang ada manfaatnya, semoga manfaat ya buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.